Siapa yang susah mengekspresikan emosi yang dirasakan? Nah, ini tuh sebenarnya nggak baik. Langsung to the point aja ya, karena memang pada dasarnya ini adalah kebiasaan buruk. Karena emosi itu tidak baik jika ditumpuk dan kita juga harus hati-hati dalam mengekspresikannya. Bisa jadi itu berdampak ke orang lain. Contoh, kalau emosi marah. Tiba-tiba kita marah-marah ke orang lain tanpa filter, itu bisa banget buat nyakitin hati orang lain. Seperti itu contohnya. Lalu gimana sih caranya biar bisa mengekspresikan emosi dengan baik atau dengan sehat? Tapi sebelum dimulai, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya ya. Coba kita bahas dampaknya dulu jika terlalu sering memendam emosi. Karena kalian perlu tahu alasan dibalik kita harus menyampaikan emosi kita dan tidak boleh dipendam. Yang pertama, secara berkepanjangan untuk orang-orang yang sering memendam emosi itu akan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, ketika kalian terus-menerus menyimpan emosi, tubuh pasti akan mengeluarkan hormon kortisol yang berlebih. Dan ini bisa membuat kalian jadi lebih gampang stres dan cemas. Lalu nggak cuma itu, kalian juga bisa mengalami insomnia, kecemasan berlebih, mood naik turun, dan sulit fokus. Nah, itu adalah dampak dari karena sering menahan emosi. Nah, berikut ada beberapa langkah. Gimana sih caranya biar kita bisa meluapkan emosi dengan secara sehat? Yang pertama, belajar menyampaikan emosi. Kadang ada tipikal orang yang cenderung ngerasa nggak enak buat menyampaikan apa yang mereka rasakan. Nah, ini tuh nggak ada jalan lain buat membiasakan diri untuk menyampaikan emosi. Kalian harus benar-benar belajar dari real case yang terjadi di hidup kalian. Coba mulai dari aku ngerasa. Contoh, aku ngerasa sepertinya ada hal-hal yang kurang cocok di bagian ini. Mungkin ini bisa dirubah kali ya. Nah, contohnya seperti itu. Kalian harus benar-benar bisa menyampaikan emosi, tapi dengan secara halus. Untuk menghindari perdebatan yang tidak penting. Yang kedua, jadi pendengar aktif. Gimana sih caranya jadi pendengar aktif? Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kamu perhatiin dalam menjadi pendengar aktif menurut ahli ya. Yang pertama, maintain eye contact. Yang kedua, perlihatkan diri kalau benar-benar menyimak. Yang ketiga, kasih respon kecil seperti iya atau Dan yang terakhir, tunggu sampai lawan bicara selesai ngomong. Selanjutnya, ambil jeda sebelum merespon. Kadang karena terlalu emosi, orang cenderung untuk lebih sering ngomong dan ini pasti akan berakhir tidak baik. Nah, untuk mencegah hal tersebut, kalian harus coba untuk ambil jeda sebelum merespon omongan lawan bicaramu. Berpikirlah sejenak untuk beberapa detik sebelum akhirnya menyampaikan apa yang dipikirkan. Dan yang terakhir, kenali trigger emosi. Emosi itu pasti ada triggernya, pasti ada hal-hal yang memicu emosi itu muncul ke permukaan. Nah, kalian harus tahu dan mengenali hal-hal tersebut, biar kalian tahu apa aja sih hal-hal yang bisa rawan membuat kalian emosi, biar kalian juga bisa mencoba cari cara untuk menangani trigger tersebut, biar kalian nggak jadi orang yang emosian. Nah, buat kalian yang udah nonton sampai sini, terima kasih ya. Jangan lupa like konten ini, komen juga kalau kalian punya pertanyaan, dan jangan lupa subscribe channel Skill School Academy ya.